Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini saya berada di halaman rumah aki saya, rumah kampung saja, dikelilingi pokok-pokok yang menghijau, ditemani bunyi kicauan burung yang sungguh menenangkan. Hari ini saya akan berkongsi satu tajuk yang sangat penting, karena tajuk ini berkaitan dengan kehidupan harian kita, yaitu kenapa susah bangun pada waktu subuh. Dan saya akan kongsikan 3 tip mudah bangun waktu subuh. 3 tip ini merupakan pengalaman saya sendiri. Banyak lagi tips sebenarnya, cuma saya hanya kongsikan 3 tip karena saya rasa 3 tip ini penting dan utama. Yang pertama, niat. Kenapa niat? Karena niat inilah yang menguatkan tekad kita, menguatkan pikiran kita untuk bangun pada waktu yang kita tetapkan. Kita tidur, kita niat karena Allah Subhanahu wa taala, tidur kita dikira sebagai ibadah. Jadi niat ini mempunyai satu kesan ataupun aura yang positif, mempunyai kelebihan yang tersendiri. Kita amalkan, insyaallah kita akan tahu betapa sebenarnya niat ini membantu diri kita untuk bangun pada waktu yang kita tetapkan. Yang kedua, tidur pada awal waktu. Kenapa tidur pada awal waktu? Karena Nabi Muhammad SAW dalam hadis ada menceritakan bahwa baginda selepas sholat isyak, baginda akan tidur jika tidak ada urusan penting. Jika ada urusan penting, baginda akan berjaga malam. Jadi tidur di awal waktu ini merupakan sunnah Nabi SAW dan banyak kelebihannya, banyak manfaatnya buat diri kita. Dan salah satu manfaatnya, kita mudah bangun pada waktu subuh, bahkan sebelum menjelang subuh. Contohnya tahajud, kita boleh tahajud, kita dapat bangun sebelum azan berkumandang, kita dapat mempersiapkan diri kita. Jadi tidur di awal waktu ini memudahkan kita untuk bangun awal, karena jam tidur kita telah cukup. Dan tip yang terakhir dan yang penting, yaitu kita pasang jam penggerak dan kita istiqomah ataupun disiplinlah dengan jam yang telah kita tetapkan. Misalnya kita tetapkan bangun pada jam 3 ataupun jam 4 sebelum azan berkumandang, setengah jam ataupun sejam. Dan apabila penggerak itu berbunyi, kita bangun, kita persiapkan diri, kita membersihkan diri, kemudian kita berwudu dan kita tunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jika kita terus-menerus melakukan rutin ini setiap hari, insyaallah dalam waktu beberapa minggu kita akan terbiasa melakukannya, dan hal ini merupakan hal yang positif. Kita perlu buang tabiat lama kita yang suka melambat-lambatkan bangun ataupun tidur sehingga pagi. Itu satu tabiat yang buruk yang perlu kita buang daripada kehidupan kita, dan kita gantikan dengan tabiat yang mempunyai nilai positif, mempunyai nilai ibadah. Sebagai penutup daripada perkongsian kita pada kali ini, saya ada satu nasihat yang saya tulis untuk diri saya sendiri, yaitu dahulu ia merupakan suatu beban, namun sekarang ia merupakan suatu rutin. Maksudnya, dahulu kita susah bangun sholat subuh, tetapi sekiranya kita ubah tabiat kita, kita disiplin diri kita, kita sadar bahwa kita ini hamba Allah dan akan dipanggil pada bila-bila masa, kita akan mengubah rutin yang dahulu kepada rutin yang lebih berfaedah, kepada rutin yang lebih positif, yang lebih baik. InsyaAllah perkara yang positif itu jika dilakukan berterusan, maka ia akan menjadi suatu yang ringan, suatu yang kita boleh lakukan pada setiap hari. Rumah kata pergi, kubur kata mari. Bagi saya ayat ini terpakai untuk semua, karena ajal tidak mengira usia. Sedangkan bayi pun sesetengahnya ada yang dipanggil Allah, apalagi kita yang pada usia remaja, pada usia dewasa, pada usia tua. Bahkan bila-bila masa
tanpa mengira usia tua muda, kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita ubah kebiasaan kita yang lama kepada kebiasaan kita yang baru, yang lebih positif, yang lebih berfaedah. InsyaAllah mudah-mudahan 3 tip ini mampu membantu diri kita, diri keluarga kita, diri orang-orang yang kita sayang untuk bangun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi menunaikan solat fardu subuh. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.